Salam Bapak Ibu. Izin saya boleh buka ini? Boleh ya? Kan lebih dari 6 meter. Jujur saya kalau lama pakai ini nggak bisa bernafas Bapak Ibu. CO2 saya hisap lagi soalnya. Ya, rasanya senang di tengah situasi yang sulit. Tuhan boleh kembali izinkan saya ketemu dengan Bapak Ibu. Beberapa kali Pak Wandi minta saya khotbah di tempat ini, tapi selalu benturan. Tempo hari ketika Pak Wandi minta saya sudah terjadwal di tempat lain. Ya, dan puji Tuhan, hari ini waktunya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam bulan Februari ini kita akan belajar dengan satu tema dasar yang teguh. Ya. Kalau kita berbicara tentang dasar itu artinya kita berbicara soal pondasi. Betul? Pondasi atau penopang satu beban yang ada di atasnya. Nah, Bapak Ibu, ketika kualitas dari dasar atau pondasi atau penopang itu tidak kuat, ya, kualitasnya tidak baik, maka benda yang disangga di atasnya itu pun akan terpengaruh dan tidak akan kuat, ya. Tetapi kalau pondasi atau dasar itu punya kekuatan yang luar biasa, yang kokoh, maka yang ditopang itu pun akan kuat. Bapak Ibu setuju dengan pendapat saya? Amin. Saya pernah mendengar satu berita, dan saya percaya Bapak Ibu pun pernah mendengar berita itu. Ya, belum lama saya mendengar ada sebuah bangunan proyek pemerintah yang dibangun, ya, yaitu jembatan, belum sempat diresmikan. Belum sempat diresmikan, roboh Bapak Ibu. Pertanyaan kita, kenapa roboh? Kenapa roboh? Ya salah satunya tentu karena pondasinya tidak bagus. Pondasinya tidak kuat, ya. Pondasinya tidak kokoh. Selain mungkin ada faktor lain, campuran bahan yang dipakai pun mungkin tidak baik. Tetapi saya mau katakan pondasi itu sangat-sangat menentukan. Ya, sangat-sangat berpengaruh terhadap kokohnya sebuah benda yang ditopang di atasnya. Demikian juga dengan iman Bapak Ibu dan saya. Ya. Kalau iman kita tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh, yang kuat, maka iman kita akan gampang goyah. Iman kita akan gampang roboh ketika persoalan hidup itu datang bertubi-tubi menimpa kita. Ya. Sehingga pengharapan kita kepada Tuhan juga akan tidak kuat. Bisa-bisa kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena apa yang kita harapkan tidak kunjung datang. Dalam Februari ini tema-tema khotbah kita akan berbicara tentang bagaimana kita membangun kualitas dasar iman kita supaya di sepanjang tahun 2022 Bapak Ibu dan saya di tengah situasi yang sulit, ya, beberapa hamba Tuhan punya penglihatan, beberapa hamba Tuhan punya pesan dari Tuhan. Sampai dengan Agustus ini, ya, salah satunya akan muncul penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Ya Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak. Itu kan ada yang benar, ada yang enggak. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang mendapat pewahyuan itu. Tahun-tahun yang akan kita lewati tidak jauh lebih baik dari apa yang sudah kita lewati.
Jadi kalau kita tidak punya dasar iman yang kokoh, tidak punya dasar iman yang kuat, tentu kita akan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Minggu lalu kita semua sudah sama-sama belajar tentang iman yang diwarnai dengan kerendahan hati. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang iman yang mengagumkan. Iman yang membuat Tuhan terheran. Iman yang membuat Tuhan kagum dengan iman kita. Sehingga apa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan akan jawab. Bapak Ibu, kita akan baca dulu Alkitab kita. Firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Boleh dibantu ditayangkan kitabnya. Bukan itu, sorry. Ayat 1 sampai 10. Tolong ditayangkan Alkitabnya aja. Bukan slide, ini ada waktunya sendiri. Alkitab kita Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10 firman Tuhan katakan seperti ini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ayat 7, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia apa? Ia heran. Kata lain kagum. Ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Sekalipun di antara orang Israel. Dan ayat terakhir, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus mendengar perkataan perwira Romawi, perwira mana? Romawi. Dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi. Tapi perwira muda dari Romawi. Ya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu di ayat 6 dan 8, Yesus merasa heran. Yesus merasa kagum dengan iman perwira Romawi ini.
Sehingga dia katakan kepada orang-orang yang mengikut dia, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yesus heran, Yesus kagum. Kenapa? Dia tidak pernah menjumpai iman seperti ini kepada orang Israel maupun orang Yahudi. Tetapi hari itu seorang perwira Romawi menunjukkan imannya kepada Yesus yang membuat Yesus terkagum dan terheran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Iman yang membuat Tuhan Yesus heran, yang membuat Tuhan Yesus kagum, itu yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Yesus untuk menyatakan mujizatnya, amin. Amin. Iman yang membuat Yesus terkagum itu yang bisa menggerakkan hati Yesus untuk menyatakan mujizatnya. Sehingga bisa menyembuhkan bawaan sang perwira Romawi ini yang dikatakan di dalam Alkitab hampir mati. Hampir mati. Ini sembuh. Seketika sembuh. Sehingga di ayat 10 dengan jelas di sana dikatakan, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Pertanyaan kita, iman yang seperti apa yang bisa membuat Tuhan Yesus terheran-heran? Iman yang seperti apa yang bisa membuat Tuhan Yesus terkagum sehingga bisa menyatakan kuasa mujizatnya terjadi dalam hidup saudara dan saya? Ayat 6 dan 7 firman Tuhan katakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Iman yang bisa membuat Yesus terkagum adalah iman yang disertai dengan sikap rendah hati. Amin Bapak Ibu. Mungkin kemarin sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Wandi. Karena minggu lalu kita bicara tentang iman yang rendah hati. Perwira itu menyadari bahwa dirinya tidak layak. Dirinya tidak layak untuk bertemu maupun menerima. Untuk menerima kedatangan Tuhan maupun untuk menjumpai. Karena dia merasa bukan orang Israel. Dia bukan orang Yahudi. Saat itu najis kalau bukan golongan mereka kalau ketemu. Bapak Ibu, dia merasa dirinya tidak layak. Dia merasa dirinya tidak pantas. Sehingga dia memohon dengan segala kerendahan hati. Nah, iman perwira Romawi yang diwarnai dengan sikap kerendahan hati ini tercermin di situ. Di Lukas 2, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Bapak Ibu, gambarannya mungkin seperti jenderal yang punya anak buah office boy. Office boy-nya sakit mau mati. Ini peduli. Di sini belum tentu ada. Ya. Jenderal Dekok mungkin yang ada. Ini jenderal. Ini perwira. Anak buahnya, hambanya sakit. Dia memiliki kasih kepedulian, saudara.
Dia memiliki kasih kepedulian kepada sesama tanpa memandang status atau latar belakang. Pertanyaan kita, apakah kita seperti itu? Kalau kita mau Tuhan terheran-heran dengan iman kita. Kalau kita mau Tuhan kagum dengan iman kita, praktekkan ini dalam hidup kita. Jangan pernah memandang orang. Kalau kita mau mengasihi seseorang, jangan lihat statusnya apa. Kaya apa miskin. Berpendidikan apa enggak. Ya. Perwira ini memiliki kasih dan kepedulian kepada sesama tanpa memandang status atau golongan. Yang kedua, perwira ini tidak menyombongkan diri, saudara. Dia tidak menyombongkan diri dengan status jabatannya sebagai perwira. Bahkan mau bertemu Yesus saja dia merasa dirinya nggak layak. Ya. Kalau di Indonesia ini mau jalan aja sirine sudah kedengaran sampai Punggur sana, saudara. Wih, bupati lewat. Kecil saya dulu saya mainnya di rumah bupati, wali kota. Enggak pernah pergi pakai wing, saudara. Sekarang aja itu sirine latah. Perwira ini tidak sombong. Saudara, kalau engkau mau Yesus kagum dengan imanmu, jangan pernah engkau sombong. Amin. Amin. Jangan pernah sombong karena apa yang kita miliki tidak akan pernah kita bawa mati. Paling kita bawa apa? Ya cuman peti aja. Ya. Cuman peti aja. Apa yang kita punya akan kita tinggalkan semua. Jadi enggak perlu kita menyombongkan diri. Saudara, Tuhan Yesus yang Tuhan aja sudah memberikan teladan kepada saudara dan saya. Bagaimana dia rendah hati. Bagaimana dia tidak menyombongkan diri. Ya, dia memberikan teladan terbesar tentang kerendahan hati. Ia rela menjalankan misi Allah dengan memberi dirinya mati tersalib sebagai wujud totalitas untuk menyelamatkan saudara dan saya. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan katakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus memberikan teladan tentang bagaimana memiliki sikap kerendahan hati. Meninggalkan tata kealahannya di surga, turun ke bumi, menjadi sama seperti saudara dan saya. Taat sampai mati di kayu salib. Saudara, ya, Yesus mengesampingkan kepentingan dirinya. Yesus mengesampingkan kemuliaan dirinya hanya demi saudara dan saya, manusia yang berdosa. Dari keteladanan Yesus ini, ada beberapa hal yang perlu saudara dan saya renungkan hari ini, pagi ini. Orang yang imannya disertai dengan sikap rendah hati, maka dia akan memiliki ciri karakteristik. Karakternya, dirinya tidaklah berarti apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan itu dimiliki oleh perwira Roma tadi. Dia menyadari dia nggak bisa menyembuhkan hambanya. Kecuali Yesus yang bisa. Apa yang dimiliki, yang dibanggakan dalam hidupnya semuanya bersumber dari Tuhan. Dan dalam keadaan apapun selalu mengucap syukur dan tetap dipenuhi sukacita. Amin. Amin. Kalau kita kan kadang-kadang kalau lagi banyak duit baru sukacita. Mulutnya lebar ketawanya, sulit ditutup.
Tapi coba kalau nggak punya duit, ditekuk mukanya gini. Mukanya dilipet saudara. Tapi kalau orang punya iman, ya, yang bisa membuat heran Yesus, walaupun kondisinya sulit, tetap bisa tersenyum. Amin. Amin. Walaupun kondisinya susah, tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Saudara, iman yang membuat Yesus heran ini mempertaruhkan hidup dan masa depannya dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Orang yang memiliki iman yang seperti ini mengandalkan dan selalu menaruh harapan kepada Tuhan serta hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Dan orang yang memiliki iman yang membuat heran Tuhan, dia selalu ingin membangun, ingin menjaga relasi hidup bersama dengan orang lain, bukan menyendiri. Ada sosial emosional yang baik. Amin. Selalu ingin membangun hubungan sosial tanpa melihat status, tanpa melihat strata. Bisa bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Entah orang kaya, entah orang miskin, orang berduit, nggak punya duit. Ya. Dan orang yang memiliki iman yang seperti ini selalu mencintai persekutuan kasih. Kasih mesra, bukan permusuhan, bukan percekcokan, bukan hasut menghasut. Memiliki belas kasih, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Coba kalau gereja seperti ini semua. Saudara penuh ini. Amin. Ya cuma protokol kesehatan ya. Enggak masalah, kan bisa ibadah 4-5 kali. Amin. Saudara, orang yang memiliki iman yang bisa membuat Yesus terkagum-kagum ini tidak merasa paling baik, tidak merasa paling bisa, tidak merasa paling tahu, tidak merasa paling pintar, tidak bersikap meremehkan orang lain. Ya, dia akan mengenal dirinya, menyadari bahwa banyak kekurangan, ketidaksempurnaan dalam dirinya. Seperti yang dilakukan oleh perwira Romawi tadi. Dia perwira, saya percaya dia bukan orang kere, bukan orang miskin. Pasti dia menempati rumah yang elit. Ya, perwira Romawi loh, perwira kerajaan itu. Dia mampu melihat, mengakui serta menghargai orang lain. Buktinya hambanya aja sampai bisa dirumati. Diusahakan bagaimana supaya sembuh dan tidak mati. Dia akan menempatkan orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan orang yang memiliki iman yang bisa membuat Yesus terheran-heran ini, kalau bekerja bertanggung jawab. Bukan lari pergi tanpa pesan. Bertanggung jawab. Ketika dipercaya, dia akan all out. Bertanggung jawab. Ya. Memberikan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Amin. Amin. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Itu orang yang imannya disertai dengan kerendahan hati. Nah, yang kedua apa? Bagaimana supaya kita memiliki iman yang bisa menggugah hatinya Yesus, sehingga Yesus merasa terheran, sehingga Yesus merasa terkagum, sehingga Yesus mau menyatakan kuasa mujizatnya kepada kita. Kalau kita memiliki iman yang disertai dengan sikap mempercayai otoritas Tuhan.
Amin. Amin. Aminnya pales. Kalau orang musik tahu itu. Pales itu seperti apa. Saudara, Lukas 7 ayat 7b dan 8 firman Tuhan katakan, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini luar biasa. Perwira Romawi yang percayanya bukan sekedar percaya. Tapi dia sungguh-sungguh percaya Tuhan punya otoritas yang tidak terbatas. Punya kuasa yang tidak terbatas. Amin. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Dia bisa melihat dirinya, dia punya otoritas untuk memerintah bawahan, apalagi Yesus. Tuhan pencipta alam semesta ini. Dia akan punya otoritas lebih dari dirinya. Amin. Dia mempercayai otoritas Tuhan. Imannya diwujudkan dengan sebuah tindakan, dia percaya penuh. Dia yakin bahwa Yesus pasti sangat-sangat bisa menyembuhkan hambanya itu. Dia percaya otoritas kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas. Nah Bapak Ibu seharusnya kita semua sebagai orang yang beriman tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah itu ada. Tetapi terlebih lagi ia harus percaya bahwa otoritas atau kuasa Allah itu tidak terbatas. Amin. Bapak Ibu, anak saya yang terakhir masih kuliah di Untar, semester 6. Bapak Ibu bisa bayangkan, ya. Pasti butuh biaya. Saya pensiun 2018, bulan Juni. Tapi kami jalani dengan iman. Semua rata-rata di GGP itu paling banter 2 tahun. Setelah pensiun bisa diizinkan bekerja. Karena otoritas Tuhan dan karena kuasa doa, saudara saya masuk 4 tahun keempat. Tuhan masih izinkan saya boleh bekerja. Karena Tuhan tahu saya masih butuh biaya untuk anak saya. Amin. Dan atasan saya mengendaki saya masih harus kerja 5 tahun lagi. Saudara. Ini membuat banyak orang cemburu. Nah, tapi saya percaya Tuhan punya rencana. Amin. Kita harus bangga, kita harus berjalan dengan kepala yang tidak tertunduk. Kenapa? Karena Kristus yang hidup di dalam kita adalah Tuhan segala kuasa. Amin. Tuhan segala kuasa yang memiliki otoritas di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18 firman Tuhan katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Saudara, kita semua harus bangga. Kita nggak perlu lagi takut. Kita nggak perlu lagi berjalan dengan tertunduk. Karena Allah kita punya otoritas kuasa yang tidak terbatas. Paulus dengan gamblang menjelaskan di sana betapa dahsyatnya kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kolose 2 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak Ibu, iblis dan bala tentaranya sudah tidak ada lagi punya kuasa. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan pernah takut gelap. Ada loh orang yang masuk rumah sendiri aja ke kamar mandi takut. Takut, ada setan.
Suaminya udah ngorok-ngorok digebuk. Anterin aku loh, kamar mandi. Itu ada suara mendengung tadi. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus, amin. Kenapa kita mesti takut? Hai maut, di manakah sengatmu, kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. 1 Korintus 15 ayat 55. Nah, di rumah sendiri kenapa takut? Kalau kita yang punya rumah takut, tamu pun takut masuk kita. Yang tadinya mau ngantar berkat, lari nggak jadi diantar ke tetangga jadinya. Ya, ada loh yang seperti itu. Saudara dan saya, kita harusnya yang membelenggu, kita yang harusnya membungkam iblis. Saudara, pengalaman kami melayani pelepasan, sering. Iblis itu takut. Ada anak muda, ya, masih sangat muda. Sak sopo ning kene ya. Iki umurmu piro? Hah? Oh 24. Ya sekamu. Saudara, ini ditato dari atas sampai bawah. Dirajah ke orang Bali. Ya. Saudara tahu ketika kami layani, kami naikkan pujian haleluya. Haleluya 12 kali. Takut. Kenapa kamar mandi takut kita? Iblis itu kalau kita muji dengan segenap hati, haleluya, takut. Itulah kuasa haleluya. Tapi bukan dengan jelelek. Haleluya, itu keplak sama iblisnya kita. Kita mesti katakan dengan segenap hati, kuasa Allah dinyatakan. Takut saudara. Saudara tahu, dari pakai baju lengkap, dicopotin sampai tinggal sempak, Bu Harto yang lari. Ya, yang dilayani laki, tinggal sempakan saudara. Kursi gereja yang tadinya rapi berantakan semua. Tapi akhirnya ketika pulih, nasi 1 seteng habis, kelaparan dia. Sekarang sudah pulih. Saudara kalau nggak pulih, mungkin dia ikut meledak sama boiler. Setelah beberapa bulan kita layani, karena dia kerjanya di boiler. Habis 5 menit dari boiler itu saudara. Dia tinggalin boiler itu meledak. Seandainya dia belum dilayani ikut meledak di situ. Saya percaya itu. Kekuatan gede pecah. Orang yang di pabrik aja terluka. Dinding jebol. Kalau dia hancur jadi miusek. Tapi karena dia sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dia dijagai oleh Yesus. Amin. Iblis tidak akan bisa merenggut nyawanya lagi. Dia dijagai oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya seharusnya kita sebagai orang percaya. Kita bisa membelenggu, membungkam iblis. Ya, sebab di dalam kita ada kuasa di tempat yang maha tinggi, yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada saudara dan saya. Tadi apa lagunya? Jangan takut dia. Jangan takut. Jangan bimbang. Ya. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Amin. Masih setengah pales. Amin. Tidak akan ada yang membahayakan kita. Ular kalajengking itu bicara tentang iblis dan roh jahat. Saudara dan saya, kita tidak perlu takut
terhadap apapun yang dikerjakan oleh iblis. Ya, karena kita punya Tuhan yang punya otoritas kuasa yang tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Ya. Terlepas kita percaya atau meragukan kuasa Tuhan Yesus, bagaimanapun dia tetap Allah yang Maha Kuasa. Amin. Walaupun Bapak Ibu gak percaya, walaupun Bapak Ibu meragukan kuasa Tuhan, tetapi Allah kita Yesus Kristus, dia Allah yang Maha Kuasa. Tapi saya mau katakan, dengar baik-baik. Ketika Bapak Ibu Saudara kita semua tidak percaya dan meragukan kuasanya, maka kita dapat kehilangan kesempatan untuk melihat kekuatan Allah yang hebat. Amin. Kalau kita meragukan Tuhan, kita tidak percaya, sesuatu yang hebat yang akan terjadi tidak akan dapat kita saksikan. Ya. Ini pernah terjadi kepada Yesus. Bagaimana ketika dia di kampungnya sendiri ditolak. Ya, firman Tuhan katakan di Matius 13 ayat 54-58. Setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya Maria? Ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Meragukan kuasa Tuhan. Ayat yang 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat yang 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi supaya mujizat terjadi apa? Percaya. Supaya mujizat terjadi, kita mesti percaya. Amin. Kita harus percaya kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini pertanyaannya, seberapa kuat keyakinan kita akan kehebatan kuasa Tuhan? Buktinya ono corona loh Pak. Corona mandek ganti apa? Omikron. Sesuk ganti apa lagi? Gak ngerti kita. Tapi orang yang percaya sama Yesus tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya paling sering kontak dengan orang saudara dalam pekerjaan. Tapi puji Tuhan, Allah melindungi saya. Ketika pejabat Bupati Lampung Tengah dinyatakan positif, itu saya hampir ketemu beliau. Saya habis ketemu beliau itu ngobrol ini saya ini dia. 2 hari sebelum pengumuman Bupati positif. Ngobrol gini. Karena GGP mau bangun lab PCR waktu itu. Dan saya harus mengkomunikasikan itu dengan Bupati. Saya ketemu Kemis. Hari Sabtu pengumuman PLT Bupati Lampung. Saya PCR, saya ikut perintah atasan, tapi hasilnya negatif. Amin. Tuhan tetap melindungi kita. Walaupun berangkatnya hampir mobilnya terbalik di tol 118. Karena ban kiri belakang saya tiba-tiba habis anginnya. Gak tahu ada dipasangnya apa, gak ngerti itu. Hati-hati kalau di 118 itu. Sering terjadi di situ.
Dekat jalan aspal. Saya nggak ngerti tiba-tiba bus, habis anginnya, habis. Sekali lagi Tuhan melindungi. Masih bisa terkendali mobilnya. Saudara, ya mungkin ada pergumulan problema hidup hari ini yang membuat kita ragu akan kuasa Tuhan. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah tidur. Amin. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Kalau kita pegang iman, percaya kita penuh, dan kita percaya otoritas Tuhan melebihi segala-galanya, Tuhan tolong kita. Amin. Kisah kedahsyatan kuasa Allah ditulis di Alkitab bukan sekedar untuk pengetahuan Bapak Ibu dan saya. Bukan sekedar untuk pengetahuan. Tetapi itu untuk membangkitkan iman kita. Amin. Untuk membangkitkan iman kita, bagaimana Musa membelah laut jadi daratan. Bagaimana Abraham mau potong lehernya Ishak. Tuhan gantikan. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dicemplungkan di api yang menyala-nyala, tapi tidak satu helai rambut pun terbakar. Itu untuk membangun iman saudara dan saya. Itu bukti sejarah yang ditulis di dalam Alkitab, bukan karangan manusia. Bukan sekedar untuk pengetahuan toh, tapi itu untuk membangun iman saudara dan saya. Ya. Supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Pertanyaan, percaya enggak kita? Jawabannya ada pada diri saudara dan saya. Pada diri masing-masing. Nah, gimana langkahnya supaya saudara dan saya memiliki iman yang mengagumkan Tuhan? Tidak ada cara lain kecuali satu. Kita harus semakin mengenal Allah kita yang luar biasa. Amin. Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan tahu gimana. Butuh pengenalan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi caranya Pak. Gimana mau kenal, bocah Alkitab nggak pernah. Bocah ini Kopinho. Apa, Sinchan. Alkitab cuma dipajang. Beli di Gramedia 5 tahun masih bersih, bangga. Pak, Alkitabku masih rapi, bersih. Saudara, kalau mau membanggakan bersih itu toilet lah. Bersih. Sehingga orang masuk toilet kita mau tidur bawahnya. Ini Alkitab bersih 5 tahun bangga. Saudara, kalau saudara terlihat rajin baca Alkitab pasti dioret-oret itu. Yang penting di stabilo. Sayang, mahal. Baca Alkitab. Kalau kita nggak pernah baca, kita nggak akan kenal siapa Allah kita. Karena itu kita harus baca. Amin. Karena perwira Romawi itu, dia mengawalinya mendengar tentang Yesus. Di Lukas 7 ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Amin. Nah kalau kita nggak pernah baca firman, nggak pernah dengar firman, iman kita tidak akan timbul. Iman kita tidak akan terbangun. Amin. Mari kita tunduk kepala. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan,
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Supaya kami memiliki dasar hidup yang kuat, dasar iman yang kuat. Biarlah kami membangun iman kami, sehingga iman kami mengagumkan Tuhan. Kami tahu kalau kami tidak memiliki hubungan intim dengan Engkau, maka iman kami tidak akan terbangun. Biarlah setiap kami memiliki kerinduan yang dalam untuk menghidupi kebenaran-Mu. Memiliki kerinduan yang dalam untuk haus dan lapar akan firman-Mu. Memiliki kerinduan yang dalam untuk selalu kami membangun intimasi. Hubungan dengan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, karakter-Mu ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Raja yang punya otoritas kuasa yang tidak pernah terbatas, yang tidak dibatasi oleh apapun, yang tidak bisa dibatasi oleh kuasa dunia. Otoritas kuasa-Mu yang membuat apa yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagi Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang kalau hari ini sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah hidup. Tuhan, hamba berdoa mengandalkan Engkau yang punya otoritas kuasa yang tidak terbatas. Hamba mohon belas kasih-Mu, biar pertolongan-Mu turun atas umat-Mu di tempat ini. Apapun persoalan, masalah yang mereka hadapi, Tuhan Kau buka jalan dan Tuhan berikan solusi yang terbaik. Mereka keluar dari masalahnya, keluar di dalam kemenangan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdaulat penuh Tuhan atas hidup kami. Kami mau serahkan sepenuhnya kehidupan setiap kami dalam tangan-Mu. Biar apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap kami. Dan Roh Kudus,
yang akan memampukan setiap kami untuk kami mengalami firman-Mu dalam hidup kami sehari demi hari. Terima kasih, ampuni kami kalau sepanjang kami menerima kebenaran firman Tuhan, kami mencuri kemuliaan-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan luar biasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan.